Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita ini merasa paling tahu, paling hebat, dan paling mengerti segalanya. Padahal kita ini hanya seorang hamba yang berasal dari air yang hina dan berakhir menjadi bangkai. Tapi seringkali kita seperti ingin mengatur Tuhan, seolah-olah kita lebih tahu. Guys, berusahalah semaksimal mungkin dan pasrahkan hasilnya pada Allah. Karena Dia akan memberikan hasil yang terbaik pada waktu yang terbaik dengan rasa yang terbaik bagi kita. Nggak usah overthinking atas segala masalah selama kita yakin pada Tuhan. Terkadang masalah yang hadir itu agar kita kembali bermanja-manjaan dengan Rabbul Alamin. Wassalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat malam, selamat menghabiskan akhir pekan. Besok sudah hari Senin. Ayo istirahat, jangan kerja mulu. Udah pulang ke rumah. Jangan lupa kita harus istirahat karena besok harus melaksanakan pekerjaan. Sambil istirahat, sambil enjoy, kita temani ikhwan akhwat sekalian bersama saya Isa Alkaf. Ada guru kita, Uncle Firman Muslim Bahir. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bajunya seger banget hari ini. Kita lihat ada One Piece. Wibu. Mudiwara dulu Pi. Mudiwara. Gambarnya gambar Mudiwara. Kalau ikhwan barangkali usianya masih saya mungkin akrab sekali dengan lambang ini. Ini lambang film One Piece ini. Ini berapa tahun nih? 10 tahun lebih kali ini filmnya. Lebih. Tapi itu film sebenarnya bukan buat anak-anak, buat seumuran kita. Memang film dalam banget nilai politiknya. Film kartun itu. Dulu awal-awal tuh nggak terlalu berat itu dulu waktu Ruffy itu ketemu bajak laut awalnya, yang ngasih dia topi itu. Betul. Terus pertama ketemu Zoro ketemu itu yang tukang bohong. Aduh, seru banget dah kalau diomongin panjang. Di sini ada Kang Neja kameramen dan juga Kang Fahri. Di meja operator juga ada Hafiz Al-Floresi, Masya Allah, menemani Fahri makan mie ayam, Masya Allah. Oh enggak di studio makannya, tadi di luar ya, Masya Allah. Kalau enggak ada yang tegur ibarat belum mulai sudah banyak ini keiman yang masuk. Ada Ibu Windiana di Jerman. Waduh, Google Schreiber nanya kenapa nih Rasil memutarkan lagu Dewa 19 kah? Setahu saya itu lagu yang sempat viral, yang berbau dajjal. Karena setiap lirikmu pada video klipnya gambar mengarah pada mata satu. Coba bisa dicari info beritanya di YouTube. Saya jelasin Bu nih, Saya waktu itu tabayun langsung dengan Mas Dani. Gara-gara saya merasa lirik ini sangat sofistik. Saya langsung menanyakan ke Mas Dani. Kalau nggak salah pernah naik ke wawancaranya di Rasil. Saya tanya, kenapa Mas Dani bikin lagu tentang cinta-cintaan, tiba-tiba banting bikin lagu sangat religius. Mas Dani sempat kaget. Tahu di mana ini religius? Bagi saya itu religius banget. Kenapa ya? Ada kata yang tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja, aku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Akhirnya cerita bahwa lagu ini emang terinspirasi emang sufi, sangat sufi. Emang ini lagu kata Dani, emang ini lagu religi. Saya ini nulis lagu ini lagi deket-deket, lagi insaf-insafnya. Ya Allah. Ini saya bacaan. Aku ini adalah dirimu. Maksudnya wahdaniyah ya. Wahdaniyah. Menyatu kita Allah. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu. Kan kalau orang sufi ini kan beranggap bahwa apa yang ada di kita ini yang kita bisa melihat karena ridho Allah ya. Betul. Kita bisa bergerak karena ridho Allah. Semua ini nggak dimiliki kita, semuanya milik Allah. Iya benar. Tapi sengaja kok emang saya pasang lagu ini supaya ada pancingan pertanyaan itu. Iya. Tak ada yang lain selain dirimu. Oh iya benar ya. Orang tuh kalau udah cintanya sama Allah sudah meningkat, dia ngelihat segala sesuatu itu Allah. Dia ngelihat makanan, ya Allah makasih ya Allah dikasih makanan.
dia ngelihat ada pohon, ya Allah, begitu nikmat, begitu besar kasih sayang Allah sama saya. Allah ciptain tuh pohon biar saya bisa ngirup udara. Betul. Bangun tidur aja udah langsung bersyukur. Iya, Dikasih kesempatan bangun. betul. Ya. Dia bisa nafas ya. Ya Allah, semua dia pikirin, dia ketemuin Allah. Oh. Sebagaimana cintanya siapa? Majnun kepada Majnun. Laila sampai Kepada- tembok dicium-cium. Iya, Bukan karena aku mencintai tembok, tapi aku tahu siapa yang ada di balik tembok itu. Kata Majnun. Syal. Sampai di satu kisah disebutkan, wahai Majnun, apa salahku sehingga engkau mengganti namaku dengan sebutan Laila. Dalam banget itu. Cuma ceritanya panjang, Kak. Panjang. Ya Allah. Tapi kenapa, Kak? Kak Iman pengen ditanya tentang lagu ini, kenapa? Karena kebanyakan dari kita ini sesuai dengan tema kita malam ini, Kaisa. Kita ini karena kesalahan orang di masa lalu, maka kita akan mengecap semuanya sama. Kalau kita udah nggak suka ke seseorang, maka kita nganggapnya itu orang jelek selamanya. Kalau kita punya persepsi terhadap segala sesuatu hal yang menurut persepsi kita jelek, maka orang itu akan kita anggap jelek. Padahal kan ada tabayun, kayak tadi pagi Ustadz Husain tausiah subuh di masjid. Temanya bagaimana cara menghindari fitnah di akhir zaman. Salah satu ayat yang dipakai itu mengenai ayat tabayun ini. Iya. Al-Hujurat ayat 6 ya. Betul. Gitu. Benar-benar. Kalau kita nggak ada tabayun, kita menilai orang berdasarkan persepsi kita aja. Itu yang repot. Kalau menurut sudut pandang anak lu salah udah selesai. Betul. Apalagi kalau ada orang udah ada masalah sama kita, kayaknya tindak lanjut dia tuh salah aja di mata kita. Kadang-kadang orang menstempel orang lain tidak mungkin berubah. Sekali salah, selamanya salah. Sekali jelek, selamanya jelek. Padahal kan bukankah Allah menyukai orang yang berdosa terus bertobat? Artinya ada perubahan kan? Betul. Bukan orang yang stagnan. Betul. Enggak, Allah mencintai orang yang berubah. Bertobat itu suka dan terus berubah. Betul, memperbaiki. Allahnya mencintai itu, tapi Allah nih yang maha tahu merasa semua hambanya bisa berubah. Memberi kesempatan kita udah untuk berubah. Kok kita hamba yang lemah nggak memberi kita kesempatan makhluk yang lain untuk berubah? Iya. Pokoknya lo sekali jahat, lo sekali penipu. Lo sekali melakukan kejahatan. Padahal kita nggak mencari tahu kenapa dia melakukan kejahatan itu. Iya. Mungkin karena terpaksa, karena apa. Ya kan kayak sempat zaman Sayyidina Umar, ada seorang budak yang mau motong ontak majikannya. Majikannya lalu lapor ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih budak-budak saya nih maling unta. Mereka bunuh unta saya. Sayyidina Umar tanya, kenapa kami kelaparan? Wahai Amirul Mukminin, kita kelaparan sampai kita nggak tahu mau makan apa, yang ada unta itu ya udah kita potong. Akhirnya yang Sayyidina Umar jatuh hukuman siapa? Bukan si budak-budak ini yang ngambil hak yang ngambil unta majikannya, tapi majikannya yang dibunuh. Iya. Kenapa dia nggak menuhin hak budaknya? Nah itu kalau tabayun hasilnya beda. Betul. Coba kalau nggak tabayun, Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Betul. Budak itu kena hukuman. Nah kita nih jarang melakukan tabayun. Kaisa. Benar. Kadang-kadang bahkan orang nggak melakukan kesalahan, dia cuma melawan argumen kita. Kita persepsi kita udah jelek. Kayak ada satu petinju bilang gini, not everyone against you is your enemy, and not everyone helps you is your friend. Iya betul. Nggak semua orang yang melawan kita itu musuh kita, enggak. Betul. Nggak semua yang nolong kita itu sahabat kita juga, nggak juga. Betul. Iya, kadang-kadang kita suka overrated, terlalu menilai orang tuh terlalu berlebihan ya. Kita ini menghakimi orang sangat cepat. Ya Allah, benar. Wah jelek, udah. Padahal indah banget kalau kita hidup dalam. Saya juga ngebahas tuh waktu itu mengenai masalah karpet. Masalah karpet yang dewa tuh, saya tanya kenapa dekor itu. Saya nggak tahu mas, orang dekor itu yang masak. Saya nggak ngerti asli. Dia bukan editor terakhir kali ya? Bukan. Pada saat itu ya. Kalau sekarang editor film bukan dia editor film. film. Punya tim. Apalagi kalau kita dipegang nih, kalau Kak Isa di musisi, dipegang label. Maka label itu akan mengurusi video klip Kak Isa. Mengurusi distribusi Kak Isa. Mengurusi produser. Jadi kita udah bikin lagu, udah rapi. Pada saat rekaman atau saat latihan, produser akan mendengarin. Kayaknya kurang nih, ini ditambahin, itu produser. Nah,
Itu kok kita berdiri di bawah label. Makanya band musisi-musisi sekarang tuh banyak yang independen, yang udah gede mereka memilih jalur independen. Mereka merasa punya distribusi sendiri, bisa memproduksi sendiri. Gitu akhirnya. Ya orang mikir ya itu semua keputusan si Ahmad Dhani kali. Lagian udahlah, kalau masalahnya gitu masa depannya bisa berubah. Tapi dulu tuh seru bahas itu. seru banget. Illuminati apa dikit-dikit Yahudi. Tapi seru. Emang saat itu saat dia rebel. Iya benar. Saat belum dekat agama kali ya. Betul ya. Iya saat-saat ya benar. Tapi dia menulis lagu ini kelihatan gitu dia belajar agama dan barangkali belajar tasawuf. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Karena nggak ada yang merasa nggak ada yang milik kita, semuanya milik Allah. Betul. Dengan mata yang dari Allah, telinga dari Allah, lidah yang Allah ciptakan, hati yang Allah berikan. Sadis Kak Isa memang, mendekati jelang hari pernikahan semakin mendalam nih Kak Isa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Wa artinya apa? Gak tahu. Ada wa-nya. Ya Allah. Tema malam ini kita membahas future world. Future world. Apa tuh future world? Future world itu saya ini beberapa minggu ini mendengar berita-berita, mendengar obrolan-obrolan, menyimak kondisi-kondisi masa depan kita. Future world itu saya ambil, kalau anak metal asli tahu ini lagunya siapa. Ada band Jerman namanya Halloween, bikin lagu Future World. Itu saya denger kelas saya SD, saya kaget. Wih, ini lagunya begini banget. Nah, itu cerita tentang, nah tema ini sekarang Future World, masa depan. Kaisa pasti pernah dengar hadis yang berbunyi Islam dimulai dari keterasingan dan akan kembali keterasingan. Wallahu alam itu sahih apa enggak, tapi saya merasakan Islam banyak tapi bagai buih air. Benar nggak? Betul. Benar. Kita ini umat Islam bahkan disudutkan oleh umat Islam lagi. Iya, aduh benar lagi. Ya enggak? Terus 2 minggu yang lalu saya ngeliat di Twitter bagaimana pemerintah Arab Saudi akan merubah kota-kota yang bersifat horizontal akan dihancurkan, dibikin kota yang tingginya berapa? 500 meter, lebarnya 250 meter, panjangnya 150 kilo, didindingi oleh kaca. Itu kota tuh. Kota. Satu bangunan kota semua. Kata dia untuk penghematan waktu. Jadi jarak tempuh antara sama orang yang dikenal tuh nggak nyampe 10 menit. Oh, aji. Jadi lahan-lahan datar. Bukankah ada hadis yang berbunyi apa? Di akhir zaman nanti orang-orang yang biasa mengembalakan kambing akan meninggikan bangunan-bangunannya. Betul. Kan itu udah terjadi gimana di Dubai segala macam. Tapi yang titik eratnya kamu poin tadi yang bahwa kita ini akan kembali terasing, Kaisa. Bahkan yang mengasingkan kita adalah umat Islam sendiri. Betul. Umat Islam dimusuhi oleh umat Islam sendiri. Seperti tadi, opening kita nih udah sebagian materi kita bahas. Kita akan terasing karena kita menjauhi tabayun. Benar. Kita akan terasing karena kita tidak mau silaturahim. Tidak mau silaturahimnya kenapa? Karena kita saling memusuhi. Saling memusuhinya karena apa? Karena zone kita yang bermain. Bukan Fadlizon, zone. Karena kita saling berprasangka buruk. Lihat Isa, ini begini. Isa nih, Instagramnya dakwah mulu, lo pansos lo gitu. Iman nih ngomongnya lo gue. Iman pakai baju hitam pasti ini nih. Kita gampang banget ngejudge. Ada orang tuh banyak yang menilai seseorang karena pandangan sepintas. Dan saya berani jamin Kak Isa, orang yang menilai karena pandangan sepintas itu bukan orang pintar, orang dongo. Karena keterbatasan literasi mereka, karena keterbatasan pengetahuan mereka, betul, maka tidak mau menilai lebih jauh. Karena kalau nggak salah dalam satu statementnya Said Muhammad Al-Maliki, beliau berkata, semakin orang tahu itu, maka yang terlihat adalah semakin banyak persamaan di antara kita, bukan perbedaan.
Tapi kalau orang makin banyak yang wah lu berbeda ini. Itu tandanya semakin banyak orang bodoh. Baca tapi nggak nyangkut di otak, nggak nyangkut di hati. Beli buku cuma untuk buang-buang duit doang, nggak ada manfaatnya. Kan sayang. Ya nggak sih? Tuh terasingnya kita tuh tergambar sesimpel kita pakai baju muslim kayaknya nggak nyaman kemana-mana. Ada satu tempat bisa pakai peci Kak. Di satu kantin diterakin, "Weh, Syekh Puji," gitu. Atau Tapi mungkin karena antum mirip Syekh Puji. Atau wah ini baru terjadi hari ini. Isa pakai imamah. Pakai imamah ke satu tempat. "Weh, hati-hati mau dibom nih." Bayangin. Dan yang ngomong gitu kalau emang serius dari hati bukan bercanda. Bercanda sih, cuman kayaknya nyakitin. Tapi ada orang kan. Saya tadi di Twitter ngelihat ada senator di Amerika diserang sama orang di daerah mana gitu. Seorang keturunan Mexican American. Sampai dipukul segala macam. Udah nganggapnya mukanya muka Timur Tengah, kamu akan melakukan pengeboman di sini. Seperti itu. Itu saking dangkalnya knowledge mereka, terlalu gampang. Ya, dan kita pun di Indonesia begitulah. Bener kan? Kita gampang banget menilai orang. Kita dinilai karena baju. Kita dinilai jelek karena ketidaktahuan orang yang menilai kita. Betul. Bukan karena dia tahu loh. Mending kalau guru kan menilai pelajaran kita karena dia tahu. Dia ngeliat soal kita, wah ini salah, kita dinilai. Tapi zaman sekarang kan orang menilai kita, dia nggak tahu apa-apa. Kita dinilai sesuai persepsi dia. Dan dicurigain aja terus. Kalau udah sekali dianggap jelek, udah terus dicurigain. Kan kasihan, capek. Sebetulnya kasihan dia loh, bukan kita. Bukan dicurigain. Dia selalu berprasangka buruk pada orang lain. Dia selalu curiga. Artinya dia selalu mengamati gerak-gerik kita. Padahal kita belum tentu juga mempedulikan dia. Dia yang capek dengan kitanya hidup habar her, senang-senang aja ketemu, ahlan wasahlan apa kabar. Kasihan justru orang kayak gitu. Tapi itulah yang membuat kita semakin terbelakang. Itulah future world. Teknologi makin maju, pakai smartphone tapi orangnya dongo. Smartphone dumb people. Ada ini masuk Bu Ingga Depok. Assalamualaikum, tolong. Oh, Masya Allah. Baru salam-salam doang. Fajri Nur Insyurah. Ini Fajri Nur Insyurah dari Cicurug hadir. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kakak-kakak ngambil tema apa ya? Future World. Tadi kita bilang Cicurug itu kalau mau ke Sukabumi lewat Cicurug dulu. Ibu saya kalau mau beli daging kambing di pasar Cicurug. Emang bagus. Bagus, enak. Kambing muda atau kambing? Kambingnya boleh muda. Kambingnya boleh tua, tapi orangnya harus berjiwa muda. Sadas. Itu lagu keren kata Bunda Emilda, mengingatkan kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Gitu ya. Kang Fahri, makasih banyak. Ada yang Sri ini banyak. Sayang yang nggak bisa live YouTube hari ini ada sedikit permasalahan. Mohon maaf ikhwan akhwat. Ada kendala internet sedikit. Oh, diterjemahin bahasanya. Future World itu artinya dunia di masa depan. Wah, karena kita nih sudah mengalami kemajuan teknologi, kemajuan segala macam, tapi manusianya kadang-kadang makin mundur. Tapi kemajuan teknologi itu gini kan. Dulu saya pernah belajar di FISIP itu kalau nggak salah di Antrop. Kadang-kadang kemudahan yang kita dapat dari teknologi itu melemahkan kita. Contoh, kita sekarang terbiasa mengetik sehingga tulisan kita jadi jelek. Kita terbiasa baca map sehingga kecerdasan spasial kita atau kecerdasan kita mencari tempat lama-lama menurun. Benar. Kita terbiasa naik kendaraan sehingga kita berjalan itu semakin melemah. Padahal kalau kita ingat ceritanya Ustadz Hasan Sadli, gimana beliau sama Allahyarham Ustadz Hamid, abahnya Ustadz Husin, jalan dari Sukabumi ke Jakarta buat hadir acaranya Habib Ali Habsyi. Ya Allah. Ya tapi iya ya, mungkin gini kamu Indonesia itu salah satu negara, saya baca di mana gitu, berdasarkan pendataan PBB, Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya paling malas berjalan. Mungkin itu penilaian kalau di kota besar ya. Saya rasa kota-kota besar. Kita nih orang Jakarta nih malas jalan. Kenapa? Karena fasilitas akses jalannya kurang. Tapi alhamdulillah sekarang nih kan
lihat jalan kaki makin enak ya. Betul. Terus alhamdulillah juga kendaraan umum makin memadai. Dulu kan kalau naik kendaraan umum tuh udah nggak enak banget. Benar. Bagi cewek nggak nyaman, merasa bahaya. Bagi saya yang berbadan besar nggak asik banget itu. Kasihan yang lain ya. Napasnya keambil. Napas orang keambil. Merasa tertindas. Tapi itu ya benar. Di satu sisi teknologi itu ingin memudahkan kita. Tapi di satu sisi karena manusianya dimudahkan, dimanjakan, jadi jiwa kemanusiaannya berkurang. Betul. Ya, contoh, dulu orang-orang dulu tuh terbiasa bersilaturahim, datang, ketemu, tatap muka, salam, saling bawa-bawaan satu sama lain. Ya nggak? Oh ya. Zaman saya SD SMP lebaran kirim-kiriman kartu lebaran. Zaman sekarang WhatsApp. Bener juga. Selesai. Padahal menarik loh. Ya, Coba deh Kak Isa perhatikan. Kita ngobrol melalui WhatsApp dengan ketemu, bertatap muka, bercengkrama, auranya beda loh. Beda. Ambience-nya beda. Beda. Kadang-kadang WhatsApp itu kita kalau baca pakai nada aja akan bisa salah arti. Bener. Bukankah kalau dua orang sama muslim saling bertemu akan mendatangkan rahmat Allah? Betul. Itu yang penting yang hilang. Betul. WhatsApp tuh nggak mendatangkan rahmat Allah. Betul. Kadang-kadang kita cuman share stiker. Betul. Ini Perang stiker. WhatsApp yang hormat kalau saya baca dengan nada yang lain juga paling beda artinya. Kayak tadi coba tuh. WhatsApp mengenai tanya lagu. Kalau ditanya, kenapa masalah satu? Itu jadi. Iya. Ini mah. Betul. Betul. Kayaknya kita ngerasa dimarahin padahal dia nanyanya lagi. Nanya, mungkin pengen tahu. Ya Allah. Ini Salah satu kemajuan teknologi yang paling sebel, tau nggak apa Kaisa? apa? Toilet berdiri yang pakai infrared. Itu sebel banget saya. Kenapa? Mau ceboknya gimana? Iya ya. Iya kagak bisa sholat ya. Infrarednya buat cebok. Infrared kan gini, kalau kita berdiri depan dia, jarak berapa meter, itu air itunya kan gak akan keluar. Tapi kalau kita menyingkir, baru emang kita mau gimana kan repot ntar. Keluar maju lagi. Itu salah satu kemajuan teknologi yang paling saya sebel banget. Itu bener-bener kesel saya. Sama ini toilet. Aduh, ngomongin toilet duduk yang ada air keluar nyebokin. Aneh banget itu. Apalagi kaget nih, kalau dibuka dikit, airnya pelan banget, pas digedein dikit, ngagetin. Aduh, gak nyaman banget itu, gak nyaman banget. Insya Allah. Kamu saja bolos melulu ya, ingat sebentar lagi umroh bakal bolos lagi pasti itu. Aduh, kamu barangkali tidak mendengarkan acara ini. Assalamualaikum, saya Epul dari Sukabumi. Acara malam ini sangat bermanfaat. Bikin semangat. Mantap, rasa. Semangat. Masya Allah, makasih banyak. Wih, banyak juga ya. Padahal belum bisa broadcast nih, yang WhatsApp udah banyak. Iya, biasa Isa udah ada flyer yang sekarang belum ada. Belum ada nih. Isa lagi sibuk nih. Enggak, lagi tes ombak aja. Ya. Berapa emang yang nonton kalau kita nggak sebar? Ternyata banyak. Memang. Kita break dulu nggak? Break dulu deh. Yuk kita break dulu. Ikhwan akhwat, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di Minggu Malam Santuy bersama guru kita Uncle Firman Muslim Tahir. Masya Allah, masih ada Neja, kameramen, dan juga Kang Fahri di meja operator. Barusan lagu apa lagi nih, Keman? Itu Allah. Itu yang nyanyi namanya Athaillah Hanif. Beliau ini muridnya Said Muhammad Al-Maliki. Said Ahmad Al-Maliki. Oh ya? Iya. Said Ahmad atau Said Muhammad? Yang sekarang ini Said Ahmad. Said Ahmad yang sekarang. Kayaknya karena masih muda. Oh, ajib. Jadi Keman, di tengah kehidupan kita yang sudah penuh fitnah, penuh godaan, kita nggak usah keluar rumah aja kita udah dapat dosa. Bangun tidur aja udah bisa dapat dosa. Ngeliat HP tiba-tiba ada yang posting, kita bisa suzon dosa. Kemudian kita ngelihat orang dengan pandangan merendahkan, dosa. Ngapain aja pokoknya sekarang gampang banget deh berbuat terutama dosa. Yang jomblo, karena nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan.
Banyak Kalau kesibukan. punya istri pasti paling enggak mau buka handphone Heeh. lebih memperhatikan, mengutamakan ngobrol sama istri dulu. Oh gitu ya. Kayak antum kan asik aja, anak WhatsApp asik buka-buka scrolling. Enggak ada kan. Ada Ngobrol- fotonya, ngobrol- ada fotonya. Ngobrol sama mama. Ya Allah, ya Allah. Nah, di tengah zaman yang penuh sangat banyak fitnah ini, banyak godaan, teknologi maju tapi manusianya mundur. Apa yang harus kita tekankan, Kak? Apa yang bisa kita pegang supaya kita nggak kebawa arus? Al-Quran. Kalau kata Ustadz Husain tadi pagi, bagaimana cara menghadapi fitnah akhir zaman? Al-Quran. Kita ini jauh dari Al-Quran, Kaisa. Al-Quran hanya kita dekatin pada saat bulan Ramadan. Itu pun dibacanya cepat-cepat supaya cepat hatam. Iya bener lagi. Iya enggak? Kita enggak. Udah gitu bangga-banggaan. Udah hatam berapa kali? Udah berapa juz? Ya, masih baru 2 juz. Masih gitu-gitu. Kayaknya Ya lebih asik bacanya misalnya hari ini cuma baca 2 halaman. Tapi sekalian diperhatikan artinya. Pasti itu setiap halaman tuh, saya ini yang nggak bisa bahasa Arab aja ya. Tiap halaman itu pasti ada. Kalau kita baca terjemahan yang udah tercetak nih, terjemahan bukan tafsir ya, pasti ada terjemahan. Wah nih harus kita garis bawahi Masuk nih. ya. Wah, Ayat jelek. terakhir yang paling ngejelep di hati kayak mana, Bang? Tunggu. Tadi surat apa tuh? Sebentar. Isa dulu ya. Isa tuh dulu. ada satu ayat yang ngejelep banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijelaskan juga lagi sama Ustaz Husain pas banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwa. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapat daripada terlalu banyak kasak kusuk. Kadang-kadang nih kita kalau punya masalah kita curhat ke sana ke sini seolah-olah mencari solusi, padahal kadang-kadang lebih banyak mudarat yang kita dapatkan daripada manfaat kalau kita terlalu banyak cerita sama orang. Illa man amara bisadaqatin. Barangkali ini amal-amal setelah kalimat tadi adalah amal-amal yang menyebabkan kita terlepas dari permasalahan dalam hidup. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Menyuruh orang kepada sedekah, menyuruh orang kepada kebaikan, dan memperbaiki hubungan manusia terutama yang sedang berkonflik. Itu pahalanya besar sekali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada telepon. Mendamaikan yang berkonflik ya. Ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odoy. Bang Kodai. Bang Kodai, iya Bang Kodai. Apa kabar Bang Kodai? Gedein dikit Mas Wari, bisa nggak? Oh di sini. Alhamdulillah. Iya nih. Sehat Bang Kodai. Ya malam ini cuma pengen minta ini aja, minta doa, minta saran nih dari guru-guru kita nih di Rasil nih. Doa apa Bang Kodai? Iya, kayaknya lagi suasana lagi kurang tenang aja Bang. Biasalah namanya tadi disinggung-singgung tentang masalah jomblo gitu ya. Kalau ada masalah kayak gitu kan kayaknya gimana ya. Makanya minta sarannya aja dah. Nggak mau bikin kuat-kuat dulu dah. Gitu Bang Kodai aja. emang masih jomblo? Masih Bang. Nah kalau ada yang mau ngubungin nih konakot yang mau kenalan sama Bang Kodai, hubunginnya ke mana nih? Hubunginya 08 777 539 4141. Mantap tuh. Gimana banget yang jomblo dan ingin suami yang soleh lah, insyaallah kayak Bang Kodai ini sering denger Rasil. Tuh, silahkan. Iya. Ntar kalau jodoh, ntar ceramah pernikahannya Isa. Boleh. Boleh. Kak Isa itu kan mudah-mudahan sama lah kita. Masya Allah, amin. Cepat dapat gitu kan. Amin. Ini ya, makanya malam ini minta saran aja nih, kayak lagi nggak enak banget gitu. Ya Allah, lagi galau ya. Kayak lagi ngerasa sendiri banget ya Bang Kodai. Iya, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham banget nih Isa rasanya. Kayaknya hidup ngerasa sendiri karena Isa sedang merasakan juga. Ada satu doa Kak, satu doa dari Nabi Musa yang Isa emang jarang ngamalin sih, tapi insya Allah kalau diamalkan, insya Allah akan mendatangkan jodoh bahkan pekerjaan buat kita. Doanya Nabi Musa. Baca 100 kali dalam sehari. Doanya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni
lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa-apa yang Engkau berikan kepada aku ini sangat membutuhkan terhadap semua yang Engkau berikan kepadaku, termasuk jodoh, pekerjaan, rezeki. Baca itu 100 kali dalam sehari. Robbi inni. Antum langsung 400 kali sih misalnya. Jadi jodohnya langsung dapat 4 pengennya ya. Robbi inni lima anzalta, catat boleh. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca tuh Bang Kodai 100 kali sehari, insyaallah Allah bukain pintu rezekinya. Sama jodohnya insyaallah. Yang penting banyak-banyak mandi aja. Kewan tadi lanjut. Satu ayat yang terakhir yang paling menusuk kayak mana Pak? Ikhwan akhwat juga boleh, silakan kirimkan kalau ikhwan akhwat ada satu ayat yang ikhwan akhwat nih akhir-akhir ini terinspirasi dengan ayat itu, silakan boleh kirimkan. Yang terinspirasi banget. Al-Mu'minun ayat 118. Apa tuh? Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Masyaallah. Dan gimana itu bisa mempengaruhi keimanan? Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Kita ini hidup butuh rahmat Allah sana. Butuh rahmat Allah. Kalau kita udah dapat rahmat Allah, insya Allah semuanya enteng. Ya nggak? Kadang-kadang kita minta proyek jebol. Kalau proyek itu nggak mendatangkan bala, jangan yang jadi kita minta proyek jebol ya boleh, tapi kita minta rahmat juga, rahmat Allah juga, karena kita akan diberikan oleh Allah yang terbaik. Insya Allah enteng kok segalanya kalau udah dapat rahmat Allah. Iya. Tapi pasti harus dimulai dengan taubat dulu. Makanya Rabbighfir di awalnya. Ya ampunilah. Baru minta rahmat ya. Iya dong. Iya. Masa kita mau minta ke Allah, kita meninggikan diri. Kita harus merendahkan diri. Ya Isa juga kalau ada orang datang, ente gimana sih nggak ngasih ke anak? Sini dong, anak minta dong. Mau ngasih nggak? Enggak sih. Ya, males juga. Tapi Allah sih tetap ngasih ya. Tetap ngasih, cuman adabnya. Adab itu di atas ilmu. Betul. Kalau Allah udah mengajarkan seperti ini kan, ud'uni astajib lakum. Allah tuh ngasih kisi-kisi bocoran-bocoran berdoa tuh. Pakai tuh, benar. Apalagi banyak doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran tuh bisa kita amalkan. Nah itu termasuk tadi itu yang tadi buat jodoh. Kalau ini juga bisa dipakai. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kata Allah SWT, katakanlah Rabbighfir, ya Allah ampunilah dosaku, khilafanku, kesalahanku, pembangkanganku, kekuranganku dalam beribadah kepadamu. Ampunilah segala macam kesalahanku, warham, dan berilah rahmat. Kadang-kadang kita minta keadilan, padahal kalau keadilan diterapkan kepada kita, kalau kita mengharapkan Allah adil seperti persepsi manusia, amsyong gitu. Amsyong. Karena coba bayangin setiap kesalahan kita dibalas langsung kontan di dunia. Dan kebaikan gak dikatakan 10 atau 700. Waduh. 1:1. Waduh, benar-benar. Kita kembali ke tema future world. Bisa lihat gak pergaulan zaman sekarang? Gimana anak-anak dengan mudah membangkang ke orang tuanya. Dan sudah mulai ada aturan-aturan di anak yang berani melawan ke orang tuanya ada perlindungan. Zaman dulu mana berani. Di Al-Quran apa janganlah kamu berkata ya. Uffin itu aja nggak boleh. Sekarang kita ada anak di mana sih? Nggak di Indonesia, ada di India tuh jelas-jelas ada. Di India ini lucu banget. Ada anak mensomasi bapak dan ibunya. Gara-gara? Karena melahirkan dia tanpa izin dia. Beneran itu? Beneran. Terus hasil somasinya? Itu gak diladen dulu ya. Iya. Kan aneh gitu, aneh. Betul. Gimana surga ridho Allah, ridho orang tua, anak nggak mengharapkan mendapatkan ridho Allah, seperti itu. Bener. Aneh banget ya. Somasi orang tua karena kenapa gue nggak ngizinnya gimana? Coba. Nah, saya pengen bikin dulu. Aduh, gimana caranya izinnya? Ya Allah. Terus lihat pergaulan sekarang ya kan? Pergaulan Kaisa. Kalau kita ngelihat orang zaman saya era SD SMP, orang pakai jilbab itu insya Allah soleh. Insya Allah soleh.
Ada sih orang perempuan misalnya pakai jilbab ngerokok, tapi mereka ngumpet-ngumpet. Karena malu dengan identitasnya. Ada sih orang pakai jilbab misalnya mungkin naksir cowok, tapi akan menjaga. Nggak selia. Menjaga. Sekarang coba kita lihat. Nggak, buka aja di sosmed apa. Orang pakai jilbab joget-joget meliuk-meliuk tanpa malu. Betul. Ya kan? Orang pakai jilbab peluk-pelukan sama cowok yang bukan muhrim tanpa malu. Orang pakai jilbab ngerokok di depan umum tanpa malu. Itu pergeseran norma-norma tuh. Itulah future world tuh, masa depan tuh. Islam hanya kan hadis siapa sih yang bilang Al-Quran hanya tinggal tulisan, Islam hanya tinggal nama. Itu yang seperti itu terjadi kan sekarang kan. Betul. Orang pakai jilbab banyak yang pakai jilbab perilakunya. Kadang-kadang jilbabnya gede gombrong tapi judesnya minta ampun. Mulutnya ketusnya minta ampun. Di jalan nggak ngikutin peraturan. Ngasih sen kanan belok ke kiri. itu penyiksa itu. Ya, begitulah masa depan ini. Jadi benar. Jadi saya kadang-kadang suka, Masya Allah ya, Rasulullah tuh udah menggambarkan masa depan dari 1400 tahun yang lalu, 1444 tahun yang lalu. Udah menggambarkan. Dan kitanya nggak solid. Perhatiin nih kamu, kalau ada yang pertama kali biasa nyerang orang Islam tuh biasa orang Islam sendiri deh. Iya betul. Saya ngeliat kemarin yang sempat viral, ada orang pakai jilbab memaksa orang yang nggak pakai jilbab, orang Muslim yang nggak pakai jilbab dipaksakan untuk pakai jilbab. Yang pertama mengkritisi itu siapa? Orang Islam. Dia kritisi, iya sih kalau dia pakai jilbab jangan dipaksain gini. Dan saya pun nggak tahu kenapa ya kalau dilihat dari tata pencahayaan, pengambilan kamera segala macam, saya bilang ini konten, settingan untuk dapat viewer apalagi banyak. Tapi udahlah, mungkin lah itu cara dakwahnya. Nggak salah kan? Nggak salah. Orang yang pakai baju terbuka disuruh pakai jilbab nggak salah. Walaupun sebetulnya saya sih nggak suka juga gitu loh. Tapi nggak usah lah. Kalau orang non Islam yang mengkritisi saya masih masuk akal. Ini orang Islam sendiri yang pertama kali mengkritisi. Pokoknya ada segala apapun yang berbau bentuk dakwah dalam Islam, orang Islam adalah yang pertama kali menyerang orang Islam. Bagaimana memang kita seperti buih. Benar. Kita dakwah keras, salah dibilang radikal. Kita dakwah lembut, salah dibilang terlalu lembek. Kelemar. Aduh, kita nggak dakwah, salah katanya. Udah belajar kok nggak dakwah. Aduh, kita dagang, salah dibilang masa Ustaz nyari duit. Ya gitu aja, puter. Iya. Salah emang kalau kita. Yang beleenya orang Islam. Saya sering menyedihkan bahwa orang Islam sendiri yang menyerang orang Islam, itulah salah. Ya. Betul. Beda sudut pandang agama Islam dengan Islam, beda sudut pandang, saling hina-hinaan. Katanya ngajarin Islam cinta, tapi kok ngajarin mulutnya penuh kebencian. Nggak asik lah. Ya itulah tema kita malam ini. Kita yuk sama-sama introspeksi diri yuk. Kita seperti itu nggak? Kalau emang kita seperti itu, yuk kita perbaikin yuk. Misalnya kita nih, wah benar nih, ternyata kok kita lebih nyinyir ya ke sama orang Islam sendiri. Padahal kita nih sering banget denger. Pasti kita sering dari kecil Kak Isa ya. Hadisnya orang sesama Muslim itu bagaikan satu tubuh. Yang dimana satu bagian sakit, bagian lain ikut merasa sakit. Betul. Kalau kata almarhum Ustadz Zainuddin MZ, orang Islam tuh bagaikan tangan. Yang gatal tangan kiri, tanpa diundang tangan kanan ngegarukin. Tangan kiri nggak ngelarang. Begitu juga kalau tangan kanan yang gatal, tangan kiri ngegarukin. Tanpa perlu diundang. Harusnya kita seperti itu. Bukan tangan kiri gatal, tangan kanan bilang mampus lo gatal. Mampus. Iya, karena kenapa misalkan masalah mukminin fitarahumihim, dalam kasih sayang mereka, wa tawadudihim, dalam kecintaan mereka, wa tawasulihim, dan hubungan mereka satu sama lain, kama saja seperti satu tubuh yang mana satu dan lainnya harusnya saling merasakan, saling empati dan simpati, sehingga kekurangan yang lainnya ditutupi oleh kekurangan yang lainnya, kelebihan yang lainnya membawa manfaat buat yang lain yang kurang. Itulah satu tubuh. Alangkah bodohnya orang kalau dia menyakiti tubuh sendiri.
Keadaannya tapi begitu ya. Ada tuh. Kita ini saling menyakiti diri sendiri ya. Betul. Orang Islam ini banyak di akhir zaman ini lebih bisa toleransi dengan agama lain daripada dengan sama umat Islam. Iya juga sih, benar. Padahal kadang-kadang orang di depan kita toleransi, di belakang ngata-ngatain juga. Aduh. Bagus toleransi dengan agama lain, menghargai agama lain boleh. Tapi kita ingat sesama Muslim tuh jangan tahulah gitu Kak Isa. Ya Allah, ini ada Buti ini. Assalamualaikum Kak Iman. Benar Kak Iman, curiga tanpa tabayun adalah zalim. Alhamdulillah saya banyak banget dengar fitnah tentang rasil tanpa tabayun. Padahal tabayun itu bisa menimbulkan cinta. Iya enggak sih? Contohnya saya ini ke rasil. Widih. Mantap Ibu, Masya Allah. Tanpa tabayun saya sempat jadi dajjal loh, Sa. Iya kalau sorry Firman Muslim Tahir Ad-Dajjal itulah pokoknya. Tapi menarik lah. Ya Allah, harus ada begitu dalam hidup Kak. Tapi kalau orang nggak kenal kita menilai kita jelek tanpa tabayun, it's okay lah, wajar lah. Tapi kalau lingkungan sendiri menghakimi kita semau-maunya, udah kenal kok begitu ya. Assalamualaikum dari Ibu Miriati di Kapuk. Ustadz Firman, Ustadz Kamusa kemana kok nggak hadir? Waduh, saya kasih tanya aja nanti 2 minggu lagi sama Kak Musa. Kenapa nggak hadir? Ibu mau bertanya, waktu itu di Rasil ada renungan malam dari Ustadz Azril. Jangan punya mata tukang sampah yang dicari-cari sampah. Walaupun di taman bunga yang dilihat sampah. Jadilah punya mata tukang bunga. Walaupun di tempat sampah yang dicari bunga. Mohon penjelasannya Ustadz Firman. Bu, yang Ustadz Isa jadi menjelaskan Isa tuh. Enggak. Jangan punya mata tukang sampah. Kemanapun yang dicari sampah. Jangan. Kalau saya melihatnya begini ya, Kak Isa ya. Sampah itu kan nggak berguna ya. Betul. Kotor ya. Betul. Tukang sampah itu untuk melangsungkan hidupnya mungkin nyari yang dicari kotoran. Ya kan, yang disampahin segala macam. Nah, kita nih ibaratnya jangan punya mata yang dipakai untuk ngelihat sesuatu yang jelek. Jangan dipakai untuk ngelihat kejelekan orang. Jangan dipakai mata ini ngelihat yang nggak pantas untuk dilihat, yang buruk-buruk, jangan. Tapi lihat tukang bunga kemanapun lihat, itu bunga itu bagus. Bunga kan indah, wangi, bersih segala macam. Lebah aja senang ya kan. Kalau mata kita dipakai ngelihat baik-baik, insya Allah enak juga kok buat kitanya. Ya nggak? Gitulah dengan keterbatasan apa yang saya tahu. Benar. Iya. Kayak balik lagi ke pertama masalah tabayun. Hati kita kalau udah kotor ngelihat apapun seuzon bawahnya. Iya. Ngelihat orang itu mata tukang sampah tadi kan, bawahnya seuzon aja. Bawahnya seuzon dan capek diri sendiri. Waktu capek banget. Wah, ini begini, wah ini begini, wah ini begini. Ada orang punya nikmat lah aja kita iri kadang-kadang. Coba kalau kita ngeliat, wah tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah ya. Iya. Wah tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah. Padahal kondisi ekonomi di luar lagi gini dia survive bahkan naik, alhamdulillah. Kita bersyukur. Bahkan kalau mata kita mata tukang apa tadi, tukang bunga. Kalau diibaratkan nama Ustadz Arsil Ibrahim tadi, mata tukang bunga, kita ngelihat pendosa aja bisa melihatnya dengan pandangan rahmat. Kita ngelihat, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngasih wasilah hidayah buat orang pendosa ini kalau sekalinya tobat lebih beruntung dari saya, karena dosanya yang kehapus bagaikan bayi baru lahir. Iya benar bisa Ustazan mungkin. Isa jadi ingat cerita satu murid mendatang ke gurunya di sana. Dia mau berguru sama ini guru. Wahai guru, saya pengen belajar sama engkau nih alim ulama besar. Saya pengen belajar. Oke, ada syaratnya kata dia. Syaratnya kamu pergi ke kota Inat dan cari orang yang lebih buruk daripada kamu. Kalau kamu udah nemu, kabarin ke saya. Kalau kamu udah nemu satu, kabarin ke saya. Nanti saya mau ngajarin kamu. Akhirnya dia pergi ke Inat. Dia cari. Dia ngeliat orang tua. Ini orang tua udah lemah, fisiknya udah lemah. Dia pasti lebih rendah dari saya. Mau pulang dia. Nih, dia udah dapat orang tua rentak. Mau dilaporin ke gurunya. Di tengah jalan dia mikir, tapi dia umur segitu pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya.
Enggak. Dia lebih baik dari saya. Balik lagi dia ke kota Idat. Balik lagi ke kota Idat, dia cari lagi. Ada anak kecil. Nih anak kecil, wala ngerti sholat, ngerti puasa, bulan puasa juga makan. Pasti ini orang lebih rendah dari saya. Udah, akhirnya dia catat tuh nama kamu siapa? Namanya dicatat namanya. Dia mau pulang ke gurunya. Di tengah jalan dia mikir lagi, tuh anak kecil kayaknya belum punya dosa ya. Sementara saya umur segini udah banyak dosanya. Itu anak kecil masih bersih, masih belum ada tanggungan, masih belum punya dosa, masih polos, masih 0 dosanya. Dia pasti lebih baik daripada saya. Dia balik lagi ke kota Inat. Balik lagi, cari lagi. Dia lihat binatang. Ini binatang, wala bisa sholat, wala ape, wala dia enggak bukan mukallaf lah, bukan sesuatu yang dihitung amal perbuatannya. Mau dia sedekah 10.000 ton beras juga nggak bakal kehitung, kata dia. Udah, ini ayam, di binatang ini saya catat dia pasti lebih rendah dari saya. Pulang di tengah jalan, binatang kan gak dihisap ya. Nanti di hari kiamat binatang gak jadi apa-apa. Sementara saya di hari kiamat bakal bangun, bakal dihisap amal perbuatan saya. Dosa saya bakal dihitung, amal saya bakal dihitung. Saya ada kemungkinan masuk neraka. Sementara binatang tadi gak ada kemungkinan masuk neraka. Aduh, udahlah, saya nyerah nyari orang atau bahkan makhluk yang lebih rendah daripada saya. Udah, saya pulang aja. Wahai guru, saya gak dapat orang atau makhluk satupun yang lebih rendah daripada saya. Makanya saya pengen belajar sama kamu. Sekarang kamu pantas jadi murid saya. Akhirnya udah belajar itu orang. Karena itu ya berhusnuzon terus. Karena dia berhusnuzon sama semua orang, bahkan sama makhluk. Sama batu pun kita ada satu ulama, dia berwasilah sama batu. Ya Allah, dengan wasilah batu yang gak pernah berbuat dosa ini, kabulkanlah aja saya. Aduh. Ya Allah, baru-baru ini ada videonya Habib Ali Al-Jufri lagi doa. Tiba-tiba ada anak kecil datang ganggu gitu, cium tangan Habib Ali. Di akhir doanya dia bilang, ya Allah, dengan wasilah anak kecil ini yang gak pernah berbuat dosa, yang gak pernah membangkang engkau, yang gak pernah bermaksud kepada engkau, kabulkanlah hajat kami. Sambil nangis, sementara kami banyak dosanya, banyak pembangkangannya, banyak apanya. Di antara nikmat ilmu, nikmat kekuatan, nikmat harta yang kau berikan, kami malah membangkang kepada engkau. Sementara anak kecil ini dia gak punya dosa sama engkau. Dengan wasilah anak kecil ini, kabulkanlah hajat kami, ampunilah dosa kami. Terus begitu. Ya Allah, itulah pandangan mata tukang bunga, kalau kata Ustaz Arsil tadi. Masya Allah. Sekarang kan kalau orang, apalagi seorang bos yang merasa banyak ngebantu orang, berinfak, bersedekah, itu biasa tuh langsung, dia mau gini, ngecilin orang tuh biasa banget. Padahal langsung hilang. Iya benar. Sayang banget ya. Sayang banget. Padahal nikmat yang dia dapat juga dari Allah. Iya. Padahal coba kalau dipikir-pikir ya, seorang yang tadinya posisi di atas karena banyak menyakiti orang, menzolimi orang, akhirnya orang-orang yang terzolimi itu kompakan ngedoain supaya tuh orang hancur. Bisa loh. Ya kan, bukan doa orang-orang yang terzolimi diijabah. Betul. Ya, kan kita harus hati-hati. Gitu. Benar-benar. Ya Allah, makanya kalau sholat tuh, selesai sholat kan salaman itu menggugurkan dosa antar sesama muslim ya kan. Sahih. Kalau salaman bukan bid'ah kan ya? Bukan lah. Salaman gue bid'ah, capek deh. Ya, bagi kawan yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999720 atau telepon kemana kayaknya? 021-845-1512. Kami akan kembali sesaat lagi. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di Radio Silaturahim 720 AM. Salam juga buat para pendengar di beberapa partner Radio Silaturahim. Ada Radio Sela FM di Batam, Radio Almas di Magelang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Latansa di Sukabumi, Luciana number 1 di Semarang, Rasal di Palembang,
Radio Silaturahim Bondowoso, Suara Habibullah di Banyuwangi, dan juga Radio Silaturahim Piungan Joga Jakarta, dan ikhwan akhwat yang menyimak melalui Rasil TV YouTube. Mohon maaf sekali tidak bisa live karena masalah jaringan, tidak kuat untuk mengangkat video. Nggak apa-apa, ikhwan akhwat, nanti disimak mungkin 2 jam 3 jam setelah ini bisa disimak. Beberapa pesan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dari pendengar yang menyimak melalui radio. Ada Bunda Fajar, Masya Allah, nyimak MMS tuh memang selalu keren, selalu memberikan pencerahan. Cerita-ceritanya berdaging, karena memang penyiarnya berdaging kali ya. Semoga anak-anak muda Berdaging banyak dan yang berlemak. ikut nyimak Rasil. Amin. Berdaging dan berlemak. Ada Bu Eri, nyimak malam santuy, sukses selalu Mas Firman dan Kang Isa. Susi Winarni, Assalamualaikum. Sebuah renungan tentang akhir kehidupan. Matimu tak jauh dari kebiasaan hidupmu. Nabi bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Masya Allah, terima kasih Bu Susi atas pesannya yang luar biasa, bermanfaat buat kita semua. Ada Fauzi Tamim menyimak katanya. Ada Ibu Habibah, ada Bu Ingga. Oh, ini ada yang menanya kembali, Bu Ingga menanya tadi itu doanya bagaimana? Doa yang buat jodoh. Saya ulang ya Bu, catat baik-baik. Saya nggak mau ngetik, capek. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disimak atau nanti diputar ulang di YouTube. Catat aja nih menit keberapa. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sekali lagi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku terhadap rahmatmu, terhadap kemurahan hatimu, terhadap kasih sayangmu, terhadap apa-apa yang engkau berikan kepada kami fakir, kami sangat-sangat membutuhkan. Memang kita seharusnya dalam berdoa tuh menunjukkan kalau kita tuh butuh banget Kak sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi kata Kak Iman, malah meninggi, malah sombong. Kadang-kadang itu ya jadi menghambat doa-doa kita karena ada kesombongan di dalam hati kita. Pak Syamsul di Cibinong menyimak. Masya Allah, makasih banyak. Ada Bunda Salon. Memang acara dantul dan Santuy. oh santuy, oh salah nulis nih. Santuy ini selalu seru ya. Saya selalu menyimaknya katanya. Afan, doanya surat apa, ayat berapa tadi Kak? Surat apa tadi ya? Ada di kisah Nabi Musa itu. Di kisah Nabi Musa ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Wih, kayak cepat sekali mencarinya. Masya Allah. Gimana Kak, ada cerita-cerita apa nih minggu-minggu ini yang Cerita-cerita apa? Kita tadinya minggu ini mau bahas apa ya saya? bahas itu tapi bahaya. Ashad the Sheriff tadinya ya. Tadinya anak ngelemparin ide kita gimana kalau ngebahas Ashad the Sheriff nih. Aduh. Itu lagunya ini Bob Marley. Oh. Dinyanyiin juga sama Eric Clapton. I shot the sheriff. Waduh. Tapi sekarang bukan I shot sheriff. Dulu itu G30S itu jenderal dibunuh-bunuhin, jenderal ditembak-tembakin. Sekarang jenderal yang nembak-tembakin. Bahaya. Kayman, minggu ini tapi asik. Kita kemarin abis nemenin siapa? Syed Hamid ya. Syed Hamid di MRBJ, Masya Allah. Terus Isa kemarin nemenin itu Syekh Muhammad Amin ya. Syekh Muhammad Amin. Itu ajib Kak. Dari siang sampai sore ngatamin satu kitab. Kita fikih itu ngertinya dari jam 7 pagi ngertinya itu mulainya ya. Iya. Bisa datangnya kan siang. Dari jam 7 pagi sampai sore hatam itu kitab. Dapat mantap lah pokoknya. Jadi dia nggak cuma baca, dijelasin sama si Amin. Terus yang mau nanya boleh. Dari pagi sampai sore. Anak ngeliat antum disuruh baca. Iya 2 kali. Ya malunya disuruh baca. Tapi enak sih, ada harokatnya jadi nggak susah. Insya Allah. Terus apa lagi minggu ini tuh ada haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol. Kemudian kemarin kita puterin juga haul di Fakhriyah sama Habib Salim. Habib Salim ini anak pertamanya Habib Umar.
Masya Allah, dengar Habib Salim ceramah, Masya Allah. Nurunin bapaknya, Insya Allah. Ceramahnya ilim, Masya Allah. Habib Salim bin Umar. Ada juga Habib Kazim. Habib Kazim lucu pembahasannya. Dia bilang, tahu nggak yang sunnah? Yang sunnah itu pakai cincin, bukan pakai jam. Kayak kalian beli jam mahal-mahal, cincin nggak dipakai. Ya, sunnah tuh kak pakai cincin nggak? Pakai cincin di sini. Gitu. Paling sunnah tuh di tangan pelingking sebelah kanan. Itu riwayatnya paling banyak. Riwayat paling banyak kedua, kelingking sebelah kiri. Kemudian riwayat Manis. Berikutnya jari manis sebelah kanan, jari manis sebelah kiri. Sisanya kayaknya nggak ada riwayatnya deh. Jari tengah, jari telunjuk ada. Kalau dulu kalau nggak salah ya, zaman Pompei jalan Nabi Lut ya. Kalau kaum homo atau pokoknya gay, lesbian tuh pakai cincinnya di telunjuk sama jempol. Oh iya masa? Tapi nggak enak lagi. Jempol nggak bisa makan. Kalau tahun 90-an kan banyak orang kalau yang laki-laki itu yang laki-laki penyuka sesama jenis trennya pakai anting sebelah kanan gitu kan. Nggak tahu sekarang ciri-cirinya gimana ya. Kadang-kadang ciri-cirinya tampaknya galak, nggak taunya enggak juga. Benar-benar. Ya itu ciri akhir zaman lagi. Betul. Yang sudah berlalu di era-era dulu zaman Nabi Lut ya. Kaum Nabi Lut, era Pompei, balik lagi penyuka sesama jenis. Seperti kambing yang sedang mau dikorbanin. Kambing kan, antum ngeliat gak? Kambing yang mau dikorbanin tuh biasa mau cowok sama cowok hantem juga. Tapi kalau dalam kondisi bener enggak. Kambing akan nyari cewek. Ya. Nabi itu diutus di tengah zaman yang luar biasa penuh fitnah. Dan di semua zaman itu Romawi kesesatannya gimana, Yunani, kemudian disebutin tuh di kitab fikih sirah. Yang paling bersih, maksudnya yang paling disebutnya ummi itu yang tidak pengaruh sama pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, ya bangsa Arab pada saat itu. Yang paling bersih aja dia masih ngebunuh anak perempuan, dikubur-kubur hidup-hidup. Tapi semua perilaku aneh mereka tuh atas dasar kehormatan. Kayak contoh mereka mengubur anak perempuan karena mereka malu pengen punya anak laki-laki, anak laki-lakinya mau berperang. Tapi bodoh gitu, caranya salah. Terus kemudian mereka itu akhirnya di Islam ditinggikan kan. Orang tua yang memiliki anak perempuan yang dididik baik, maka setengah langkahnya udah di dalam surga. Betul. Ya kan? Islam itu selalu meninggikan sesuatu yang direndahkan. Betul. Contoh, Bilal yang badannya hitam dijadikan budak sama Rasulullah ditinggikan karena keimanannya. Itu keren lah Islam. Keren. Islam tuh membebaskan daripada perbudakan kepada sesama budak. Maksudnya penghambaan kepada sama hamba, menuju penghambaan kepada zat pencipta alam semesta. Ketika kita sudah tunduk menjadi hamba Allah, maka kita menjadi seorang yang bebas. Semua kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan kita dari perbudakan. Kita ini kan zaman sekarang nih ngelihat seseorang dari nih orang tasnya apa ya, jamnya apa, dompetnya apa, wah ini orang tajir nih. Betul. Ngelihat branding outfit lo berapa nilainya, belum siapa tahu duitnya hasil ngutang atau hasil korupsi. Betul. Iya ya. Tapi kalau ngeliat video itu sebadan bisa ratusan juta ya. Padahal kalau orang lihat, saya ngambil contoh apa sih, Mark Zuckerberg bajunya kaos sama jeans itu aja. Saya kenal di sini namanya Ko Aloy. Ko Aloy ini donatur buat Rasil. Donatur Studio 2 juga. Ya. Ko Aloy bajunya selalu kemeja putih, celana krem. Itu terus. Nggak ganti-ganti. Nggak mikir, pokoknya itu. Bukan nggak ganti-ganti. Udah dia nggak mau membuang-buang waktunya untuk memilih baju. Udah itu aja terus. Padahal dia baju-baju ya. Ko Aloy itu punya salah satu masjid terbaik di Belitung. Punya Ko Aloy itu. Namanya masjid apa kak? Tahu nggak? Nggak tahu. Mu'alaf seperti itu. Cemburu saya sama Ko Aloy. Cemburu banget. Masya Allah. Masya Allah. Yang begitu-begitu harus kita cemburuin.
Dua orang yang harus kita iri sama mereka. Yang pertama, rajulun atahullahul kitab wa qama bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala kitab, dekat sama kitab Allah, dekat sama Al-Qur'an, kemudian dia mentilawahinya siang dan malam, dekat, bahkan dia mengamalkan apa yang ada di isi kitab itu, mengajarkannya kepada orang-orang lain, sehingga pahala dia mengalir terus menerus, dia mati juga dia dapat pahala karena orang-orang bisa baca Quran karena dia. Wa rajulun atahullahu mala fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wa ana an-nar. Golongan kedua yang harus kita iri adalah orang yang Allah berikan harta, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut di siang dan malam, sehingga apa? Pahalanya nggak berhenti-berhenti. Itu hartanya jalan terus. Apalagi kalau kita ngasih makan ke orang lain, makanan itu jadi daging itu dia gunain buat ibadah, kita dapat pahala ibadah. Dia gunain buat belajar, kita dapat pahala belajar. Dia gunain buat segala macam ibadah, kita dapat pahalanya. Itu saya cerita ke Aloy lagi ya. Beliau pernah beli meja kayu dari saya, nggak nawar. Dia ngeliat, berapa nih? Segini. Dah, kirim. Ya Allah. Saya kaget gitu. Ini kalau ini wajib dicontoh nih, bener-bener nih. Nggak mau bisnis pakai riba, ngomong saya mah pokoknya nggak mau riba. Saya pokoknya ikut aja kata Pak Habib lah. Wah, canggih deh, canggih. Kita Islam dari lahir tuh malu saya kalau ngobrol sama Kak Ale. Ya Allah, tapi sih belum ketemu kayaknya. Wajib ketemu. Salam buat wajib ketemu sama Kak Ale. Ini nih, assalamualaikum Kak Firman, semoga sehat selalu ya. Saya Burisa, mau tanya bagaimana cara mengatur penggunaan HP oleh anak-anak. Ini pas nih buat Keiman, udah punya anak, kalau Isa kan belum. Saya sudah sering mengingatkan mereka dari peringatan yang sifatnya edukatif sampai pada peringatan yang keras, tapi kok nggak mempan saya. Saya sedih karena semakin saya amati, banyak hal yang lambat laun membuat perilaku mereka jadi berubah. Jadi kurang peduli, kurang komunikasi dengan orang tua dan anggota keluarga lain. Adakah solusi terbaik atau doa yang dapat membuka hati mereka? Mohon masukannya. Masya Allah. Tuh Kak Firman, gimana? Masih paling penting doa dulu ke Allah ya. Yang penting doa ke Allah dulu ya. Doanya sih saya sih kalau udah yang urgent banget, doanya sih pakai bahasa kita sendiri. Kalau kata Habib Muhammad bin Anis tuh bilang, ibaratnya kalau orang mau tenggelam tuh gimana sih perasaannya, minta tolongnya. Berdoanya tuh hati banget, minta tolongnya seperti itu tuh. Gak usah ngatur-ngatur bahasa, ada tata bahasa yang baik, udah keluar aja nih mohonnya kayak gimana. Kedua, coba kita introspeksi diri juga yuk. Keterikatan kita dengan gadget seperti apa? Jangan sampai kitanya nuntut anak jauh dari gadget, kitanya terlalu akrab dengan gadget. Anak itu kan niru, mencontoh. Makanya sholat itu bukan disuruh tapi diajak untuk melakukan bersama-sama. Kalau kita ingin anak kita nggak main gadget, coba saat ada anak kita hargai anak. Ya, taruh gadgetnya, ajak ngobrol. Kalau ngobrol tuh yang ditatap muka anak, jangan gadget. Kita kan kebanyakan orang tua, kamu gimana? Kita pengen anak kita jauh dari gadget, kitanya deket banget sama gadget. Ya kan? Saya sendiri sama Bu, merasa kok anak-anak tuh deket dengan gadget ya. Tapi ternyata adiktif anak terhadap gadget itu lebih mudah digeserkan dibanding adiktif kita terhadap gadget. Karena kita punya dasar pembenar melulu. Contoh, saya udah bekerja. Gadget itu dipakai untuk berkomunikasi dengan klien. Satu. Orang yang bidang dakwah, gadget itu kadang-kadang suka, ketemu ayat 1 dicatat. Ini buat materi dakwah saya. Oh, ini buat ini. Kita orang tua punya dasar pembenar, punya dasar pembenaran diri. Betul. Kenapa kita pakai gadget? Betul. Tapi anak kita nggak beri kesempatan dasar pembenar mereka. Kenapa menggunakan gadget? Benar. Tapi kalau kita sama-sama komunikatif, insya Allah berubah. Karena benar, gadget itu membawa efek positif, banyak juga efek negatifnya. Banyak. Jadi selain kalau kata saya doa, itu paling penting doa. Bahasanya apa aja deh, semantap-mantapnya, dari hatinya deh. Dan doanya bukan cuma buat anak, buat kita juga. Sama kedua, introspeksi diri dulu. Yang paling penting juga kita deketin lagi anak yuk.
dengan pendekatan yang baik. Kan kita semua pernah anak-anak ya, kayak saya. Betul. Anak pernah anak-anak. Saya juga masih anak-anak sih, Mas. Paling nggak mau kalau deket orang tua itu dengan bahasa yang saya tuh sama ayah saya tuh jarak umurnya jauh. Ayah saya tuh figur yang saya idolakan banget. Tapi dibanding satu yang diidolakan ada satu kelemahannya. Karena ayah saya jarak umurnya terlalu jauh dan beliau kan pejabat. Jadi kadang-kadang saya berharap beliau itu mengerti dunia saya. Itu nggak didapat. Coba kalau orang tua menyelami dunia anak. Kita coba lihat dari tren musiknya apa sih? Tren musik anak, tren pakaiannya, tren obrolannya, tren filmnya, tren apanya. Jadi anak-anak tuh bisa ngobrol sama orang tua bukan urusan sekolah aja. Tapi obrolan lain bisa. Sampai dia akhirnya bisa curhat. Ini ada cowok yang ngedeketin. Ini bisa curhat segala macam karena dia beranggapan bahwa orang tua gue nih teman ngobrol yang asik loh. Insya Allah gadget dijauhin. Kalau kita juga menghargai anak kita sebagai figur anak. Jangan kalau kita ngobrol tatap mukanya, jangan tatap handphone gitu. Gitu ya Kak Isa kali ya. Betul. Ya Allah, tuh Ibu, mudah-mudahan bisa mencerahkan jawaban dari Kak Firman, guru kita. Tolong dibacakan Kak Iman WA saya. Apa ini WA-nya? Oh iya. Assalamualaikum, saya Bu Ani, Kang Iman dan Isa. Menanggapi yang punya mata tukang sampah sama mata tukang bunga, jangan salah. Jangan menyepelekan mata tukang sampah. Saya justru sangat menghargai tukang sampah walau yang dicari hanya yang kotor-kotor, tapi justru sangat membantu kita. Betul banget ya. Itu benar Bu. Cuman kalau tadi kita udah jelasin maksudnya pengibaratan sampah itu adalah apa gitu Bu. Kita bisa melihat orang, jangan buruknya orang, baiknya orang. Betul. Gitu. Itu maksudnya Bu, maksudnya. Kalau dibilang ya bener lah kalau nggak ada tukang sampah pagi-pagi sampah numpuk. Tukang sampah bolos sehari aja kita udah kelimpukan komplek. Pusing. Dan subhanallah zaman Covid orang paling berani tukang sampah. Iya. Bayangin. Di saat orang ngindarin orang lain, dia mendatangi sampah, dia rela ngorbanin dirinya buat bersihin sampah dari rumah kita. Ini jadi pengandaian Bu, analogi. Bukan arti letterlek. Bukan anti letterlock Ibu. Masya Allah. Salam-salam buat para tukang sampah di Bantar Gebang tetangga kita. Kita juga ada pesantren di sana. Ada ya? Ada. Ustaz Herlan ya? Ustaz Herlan. Masya Allah, di Bantar Gebang. Masya Allah. Salam-salam. Main-main Ustaz kesini. Insya Allah. Terima kasih banyak Ikhwan Akhwat yang sudah menyimak melalui YouTube dan juga radio. Kaiman barangkali ada closing statement? Enggak, Isa aja lah. Bisa juga ada nih. Isa yang closing. Enggak ada. Closing ya. Mudah-mudahan proyek kita closing semua ya. Amin. Lagi ada proyek nih kawan-kawan. Mudah-mudahan pada closing ya. Mudah-mudahan insyaallah bisa membawa kemanfaatan. Insyaallah. Langsung kawin nih saya. Iya betul. Nggak maju mundur lagi. Betul. Maju mundur. Maju mundur. Emang deg-degan kadang-kadang tapi tenang kalau Isa udah niat kawin, fokus, insya Allah rezeki dari Allah. Gampang. Makasih banyak Ikhwan Akhwat. Udah kita tutup aja dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.